Bab 4.3 Menangani pengecualian. Sayangnya, kita sering berhadapan dengan exception atau pengecualian di dalam proses. Kita perlu untuk mengantisipasi bahwa sebuah eksepsi atau pengecualian dapat terjadi. Salah satu cara untuk berpikir tentang sebuah pengecualian adalah sebuah proses mungkin mengarah pada hasil negatif. Pada contoh ini, kita melihat proses pengisian ulang atau replenishment dan bahwa pesanan berpotensi untuk tidak terpenuhi. Kita dapat menentukan pada hasil yang tidak diinginkan ini dengan menggunakan yang disebut dengan penghentian proses atau proses abortion. Penghentian proses digambarkan dengan kejadian akhir di mana lingkaran berisi dengan hitam. Simbol ini juga mengindikasikan bahwa ketika dicapai, kita membatalkan semua contoh proses yang sedang kita kerjakan. Terdapat berbagai jenis pengecualian, dan kita paling tidak bisa membedakan 3 tipe pengecualian, yaitu pengecualian internal atau internal exception, pengecualian eksternal, external exception, dan waktu habis atau time out. Internal exceptions menangkap ketika ada kesalahan terkait apa yang kita lakukan secara internal. Mungkin juga ada eksepsi eksternal. Misalnya saja orang lain memberitahu kita bahwa kita harus mempertimbangkan adanya pembatalan. Dan mungkin juga ada time out. Semua eksepsi ini dapat diwakili dengan apa yang disebut kejadian pembatas atau boundary events. Ini adalah kejadian perantara atau intermediate event yang tersambung dengan sebuah aktivitas. Jika sebuah eksepsi terjadi, kejadian pembatas digunakan untuk menunjukkan bagaimana kita akan menangani eksepsi tersebut. Mari kita lihat sebuah contoh. Pertimbangkan lagi pesanan pembelian yang terlihat pada gambar. Ketika PO diterima, kemudian didaftarkan dan ditangani. Jika PO datang pada hari kerja, maka kita langsung teruskan dengan cek ketersediaan dan kita kirim tanggapan PO, kemudian PO terpenuhi. Namun, jika PO diterima di akhir minggu atau hari libur, maka kita harus menunggu hari kerja selanjutnya. Beberapa pengecualian dapat dikaitkan dengan proses ini. Mari kita lihat eksepsi internal. Mungkin saja item tidak tersedia yang dapat kita lihat dilingkari dengan lingkaran merah. Eksepsi ini digambarkan dengan simbol flash. Di sini kita mendapati pilihan jika item tersedia kita meneruskan. Jika tidak tersedia kita berhadapan dengan eksepsi ini. Bagaimana eksepsi ini ditangani? Kita mewakili kejadian pembatas atau boundary event yang terkait dengan nama yang sama, yaitu item tidak tersedia. Ini berarti bahwa pengecualian yang menjadi pemicu mengarah kepada kejadian pembatas, dan kejadian pembatas tersebut merespon dengan mengirimkan notifikasi. Mungkin juga terdapat pengecualian eksternal. Mari kita lihat situasi ketika permintaan perubahan PO diterima. Kita juga dapat merepresentasikan ini dengan kejadian pembatas atau boundary event. Sekarang, tidak ada kejadian melempar secara internal, tetapi dikaitkan dengan sebuah pesan yang mungkin kita terima. Ketika pesan tersebut kita terima, kita dapat mengubah PO dan melanjutkan proses kalau permintaannya adalah perubahan PO. Ada pula kemungkinan bahwa pesanan, pembelian, atau PO dibatalkan. Jika ini yang terjadi, kita tangani pembatalan dan pada gambar dapat kita lihat bahwa kita mencapai sebuah kejadian akhir yang diberi label PO dibatalkan. Ini adalah penghentian atau abortion yang menghapus contoh proses yang ada sekarang. Sekarang, mari kita lihat contoh kita ketika semua eksepsi internal dan eksternal digambarkan. Kita lihat di sini ada eksepsi internal dari item tidak tersedia, dan ada 2 eksepsi eksternal, yaitu permintaan perubahan PO diterima dan pembatalan PO diterima.
Kita bisa memperluas contoh ini lebih jauh lagi. Terkadang ada pengecualian yang ditangani langsung, namun mereka tidak mengubah aliran dari proses. Dalam hal ini, kita menggunakan kejadian pembatas non-interupsi atau non-interrupting boundary events. Di sini kita melihat contohnya di mana kejadian pembatas non-interupsi ditunjukkan dengan lingkaran di mana garisnya putus-putus dan ada amplop yang berbunyi perubahan alamat diterima. Jika perubahan alamat seperti ini diterima, kita langsung memperbarui alamat pelanggan dan hasilnya alamat pelanggan diperbarui. Namun, kita tidak meminta bayaran atau merubah proses secara keseluruhan. Kita tinggal meneruskan prosesnya. Jadi inilah yang disebut dengan kejadian pembatas yang tidak menginterupsi atau non-interupsi. Terkadang dimungkinkan untuk menangani kejadian dengan sub-proses kejadian atau event sub-processes. Ini seringkali lebih baik dan mudah dibaca. Pada gambar ini, berbagai kejadian digambarkan dengan subproses kejadian. Setiap kejadian subproses ditekankan atau ditunjukkan dengan kotak dan batasan titik-titik. Kejadian yang disebutkan bergantung pada kejadian yang muncul selama pelaksanaan proses. Dan ini adalah proses di mana mereka termasuk sebagai subprosesnya. Kita dapat lihat di sini ada kejadian subproses yang di luar dari penanganan PO. Ini adalah subproses yang bisa diterapkan dalam berbagai tahapan. Pertanyaan terkait PO atau PO inquiry bisa terjadi kapan saja dalam proses penanganan PO. Jika kejadian terjadi, kita juga seringkali harus mengkompensasi aktivitas yang sudah dijalankan. Mari kita lihat contoh ini. Sebuah PO terdaftar, diperiksa, dan tanggapan telah dikirim kembali. Subproses pembayaran dan subproses pemenuhan pun dimulai. Selama dua subproses ini dijalankan, pembatalan PO dapat diterima dari pelanggan. Dalam kasus ini, kedua subproses dihentikan dan efeknya dikembalikan. Misalnya dengan cara penggantian dan atau pengembalian barang. Mungkin perlu dilakukan. Lalu, bagaimana kita menunjukkan ini dalam BPMN? Di sini kita melihat contoh dengan dua subproses. Setiap subproses memiliki kejadian pembatas dengan simbol yang serupa dengan simbol mainkan kembali atau playback pada perekam kaset zaman dulu. Terdapat juga kejadian pembatas untuk seluruh proses penuhi dan bayar PO. Kejadian pembatas ini berbunyi pembatalan PO diterima. Jika kita menerima pesan ini, respons kita adalah membatalkan kejadian PO untuk dilemparkan. Kejadian ini dipanggil oleh semua aktivitas yang memiliki kejadian batasan kompensasi dengan nama yang sama. Anda dapat lihat di sini bahwa pembayaran dan pemenuhan keduanya memiliki kejadian pembatas kompensasi yang berbunyi batalkan PO. Ini sekarang dipicu oleh setiap aktivitas jika mereka sudah dijalankan. Untuk pembayaran, ini akan mengarah pada pengembalian uang. Sementara untuk pemenuhan akan mengarah pada barang dikembalikan. Di sini diharuskan bahwa hanya satu aktivitas kompensasi harus dihubungkan dari sebuah kejadian kompensasi. Mungkin juga aktivitas kompensasi merupakan subproses. Jadi kita bisa perhatikan bahwa kita tidak menggunakan busur aliran sederhana yang menghubungkan pembayaran dan pengembalian uang dan antara pemenuhan dan pengembalian barang. Penghubungnya adalah busur garis titik-titik yang merupakan sebuah busur spesial yang terkait dengan kompensasi. Pada bagian ini, kita sudah melihat berbagai tipe kejadian. Kita melihat ada kejadian awal dan kejadian akhir. Lalu terdapat berbagai kejadian perantara, menangkap dan melempar, menginterupsi dan non-interupsi. Kita juga sudah membahas tentang kejadian pesan, timer, signal,
error, compensation, dan terminate. Tidak semua tipe dapat digunakan sebagai awal, akhir, dan perantara. Menangkap, melempar, pembatas, dan non-boundary diindikasikan di sini adalah yang sudah ditentukan oleh spesifikasi BPMN.